Bagaimana jadinya jika peluru yang ditembakkan bisa berbelok hingga 120 derajat dan tepat mengenai target? Film yang sudut pandangnya kepada si bocah culun ini yang hidupnya selalu sial bahkan sering dibully. Hingga suatu saat si bocah ini mampu menjadi manusia paling beradrenalin bahkan paling brutal. So, daripada kelamaan, kita langsung ke alurnya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan kepada seorang pria kulehe bernama Weasley yang diketahui jika ia adalah seorang manajer akuntan di salah satu perusahaan dan sehari-harinya dipenuhi oleh rasa bosan, entah itu gara-gara sering dibully oleh si bos atau dijadikan babu oleh rekan sepekerjaannya. Kemudian penderitaan Weasley semakin bertambah saat kekasihnya berselingkuh dengan teman baiknya sendiri, sehingga di kondisi yang seperti ini Weasley sering mengalami serangan panik atau bisa dikatakan gampang rewasan yang membuat ia harus rutin memakan obat penenang agar jantungnya bisa kembali normal. Di sisi lain kemudian film berpindah kepada seorang bos mafia bernama Azur, di mana ia mulai memberikan sebutir peluru kepada bawahannya guna untuk mencari tahu siapa orang yang telah memakai senjata tersebut, karena akhir-akhir ini Azur selalu diincar oleh pembunuh bayaran gara-gara ngutang pinjol. Di saat penyelidikan itulah tiba-tiba para pembunuh bayaran muncul serta menembak mati seorang perempuan yang sedang melihat peluru, dan Azur langsung lari terbirit-birit menuju ke arah lift, dan bukannya kabur, Azur malah melakukan ancang-ancang serta bersiap untuk ngajol menuju gedung sebelah, dan ia langsung menghabisi para pembunuh bayaran tersebut. Tak lama setelah mengalahkan para pembunuh, salah satu ponsel berbunyi yang dimana panggilan itu berasal dari si pelaku yang sebenarnya, dan tanpa disadari Azur sedang berdiri di tengah-tengah tanda X, maka dapat dipastikan jika si pelaku telah menjebak Azur agar dirinya diam di tempat yang sudah ditentukan, yang secara bersamaan peluru sniper melesat mengenai babato kepalanya. Di sisi lain, Weasley yang baru pulang dari kantor kemudian dia akan membeli obat penenang di salah satu supermarket. Namun tak disangka seorang wanita bernama Fox muncul menjelaskan jika ayah dari Weasley adalah seorang mafia yang telah tewas oleh seorang pembunuh bayaran bernama Cross. Maka dari itu Fox datang untuk melindungi Weasley dari si pembunuh bayaran, yang entah apes atau pas-pasan Cross muncul di belakang dan terjadilah aksi baku tembak di antara mereka berdua. Sementara Weasley yang berhasil kabur dari supermarket, dia langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Namun wanita itu dengan cepat membawa Weasley kabur menggunakan mobil, sehingga Cross langsung mengejar dengan menggunakan mobil box. Di saat kucing-kucingan itulah Cross terus menembak ke arah mereka dengan peluru yang bisa berbelok. Dan apakah kalian tahu bagaimana dengan kehebatan si wanita gerengseng ini? Ya, Fox mulai memerintahkan Weasley untuk mengambil alih kemudi, sedangkan dirinya akan berusaha melawan balik agar bisa lolos dari kejaran pria tersebut. Yang karena Cross memakai sebuah truk, akhirnya dia mulai dicegat oleh para polisi. Sementara Fox dan Weasley mereka berdua berhasil kabur dari kejarannya. Singkat cerita, Weasley terbangun di salah satu ruangan yang di saat akan meninggalkan tempat itu dia malah dicegat oleh beberapa orang tak dikenal, dan rupanya mereka adalah kelompok rahasia atau lebih tepatnya perkumpulan para pembunuh bayaran, di mana kelompok ini dipimpin oleh seorang pria tua bernama Sloan yang sangat mengenal dekat dengan ayah dari Weasley. Hingga di sana Sloan mulai mencoba kemampuan Weasley dengan dipaksa menembak 3 ekor lalat yang sedang terbang di tong sampah, karena Sloan yakin jika Weasley memiliki bakat yang sama seperti mendiang ayahnya. Shoot the wings. Meskipun awalnya panik, Weasley akhirnya mampu menembak sayap lalat dengan sangat akurat, di mana Sloan kembali menjelaskan bahwa serangan panik yang dialaminya selama ini adalah anugerah dari Tuhan yang membuat Weasley bisa melihat suatu benda yang cepat menjadi sangat lambat. Maka dari itu Sloan mengajak Weasley bergabung ke dalam kelompok perdamaian dan akan melatih kemampuannya sampai dia benar-benar menguasai keahlian tersebut agar bisa membalaskan kematian sang ayah karena tewas dibunuh oleh si Mamang Cross.
Namun karena masih belum percaya oleh perkataan Sloane, dia takut jika kelompok ini adalah sekte aliran sesat, sehingga Weasley menolak bergabung serta pergi meninggalkan tempat ini. Singkat carios terlihat Weasley yang sudah kembali pulang ke kontrakan, di mana ia akan bersiap-siap pergi menuju kantor untuk bekerja seperti biasa. Namun sebelum itu ia sempat terkejut karena melihat saldo rekeningnya yang sudah berlimpah uang ribuan dolar, yang ternyata Sloane telah mengirim semua uang dan aset kekayaan milik Azur, dan itu semua diberikan atas warisan dari sang ayah. Sesampainya di kantor, Weasley yang tadinya kuleh dan sering dibully oleh si atasan tiba-tiba berubah menjadi sangat ganas, hingga dengan semua amarah yang dipendam selama bertahun-tahun, Weasley mulai memaki-maki dan menghabisi si atasan gemrot, kemudian dilanjut dengan menghajar sahabatnya karena telah berselingkuh dengan kekasihnya. Dan sekarang Weasley yang sudah benar-benar merasa lebih beradrenalin akhirnya memutuskan bergabung ke dalam organisasi yang dipimpin oleh Sloane untuk membalaskan dendam kepada Cross yang telah membunuh si ayah beberapa hari yang lalu. Sesampainya di markas, Weasley yang sudah ready bergabung ke dalam organisasi kemudian mulai melakukan beberapa tes yang salah satu dilakukan oleh seorang anggota bernama Ucok, di mana ia langsung mengikat Weasley pada sebuah kursi, dan tes tersebut dia harus bisa melepaskan diri saat Ucok menghajar Weasley habis-habisan. Namun dikarenakan Weasley baru pertama kali merasakan di ospek, dia malah berakhir tumbang tak sadarkan diri. Setelah kembali sadar, Weasley kemudian lanjut melakukan tes yang kedua dengan melawan seorang tukang jagal bernama Tucker, dan karena orang tersebut sama kejamnya seperti Ucok, dia lagi-lagi harus kalah karena sebelumnya Weasley sama sekali tidak memiliki keahlian dalam bertarung, sehingga pada akhirnya Weasley harus menerima perawatan medis dengan berendam di bak mandi berisikan cairan lilin. Tidak lama kemudian seorang pria Rusia bernama Felix datang memberikan sedikit ciu agar Weasley tenang saat melakukan terapi pengobatan. Di keesokan paginya, Weasley kemudian dibawa ke tempat latihan menembak hingga ia mulai dilatih agar peluru yang dikeluarkan bisa berbelok dengan papan target yang terhalang oleh daging Babsky, dan Weasley dituntut agar berhasil menembak tepat sasaran. Sebagai syarat, ia diterima bergabung ke dalam organisasi ini. Pada awalnya Weasley sempat tidak percaya karena mustahil atuh boy peluru bisa berbelok kayak gitu mah. Namun Sloane berkata kepada Weasley jika tidak ada yang mustahil di dunia ini bro. Hingga akhirnya dia mulai mempraktekkan bagaimana cara menembak agar peluru bisa berbelok. Dikarenakan Weasley masih belum berhasil melakukan tes, kemudian Fogg mengajak Weasley bermain dengan sengaja menjatuhkan diri ke atas gerbong kereta api, yang hal itu dilakukan agar dia bisa memperkuat insting dan juga membaca situasi dengan cepat. Namun lagi-lagi Weasley malah gagal serta langsung terbangun di sebuah bak mandi. Singkat cerita, setelah kondisinya pulih, Fogg yang kesal karena Weasley terus gagal dalam semua tes, dia langsung ngamuk bebeladagan serta menghajar Weasley sampai babak belur. Karena jika dia sama sekali tidak berkembang, maka akan sulit untuk mencapai balas dendam. Sedangkan di luar, banyak teman-teman mereka yang terbunuh gara-gara diincar oleh si Mamang Cross. Hingga di sana Sloane meyakini bahwa satu-satunya orang yang bisa melacak dan membunuh Cross tidak lain adalah Weasley karena memiliki bakat yang spesial seperti almarhum ayahnya. Dan dirasa Weasley membutuhkan sedikit motivasi, Sloane mengajak pergi ke ruangan pribadi yang dahulunya milik mendiang ayah dari Weasley, yang mana Sloane lanjut menjelaskan tentang alasan Cross membunuh Azur karena mereka adalah saingan berat saat masih bergabung di dalam organisasi ini. Dan karena Cross memiliki rasa iri dengki, malah membelot dan membunuh orang-orang yang berhubungan dengan organisasi perdamaian. Hingga dari sinilah Weasley mendapatkan pelajaran yang lebih besar untuk membalaskan kematian sang ayah, dan hal itu dibuktikan dengan dia yang semakin giat berlatih serta perlahan-lahan menunjukkan perkembangan yang pesat. Kemudian dia yang tadinya kalah bertarung melawan Ucok serta si tukang daging, akhirnya Weasley bisa mengalahkan mereka berdua dalam duel 1 lawan 1.
Tugas yang tersisa yaitu tinggal latihan menembak namun dengan peluru yang harus bisa berbelok. Dan meskipun terdengar sangat sulit, Weasley langsung teringat jika Sloane pernah berkata bahwa tidak ada yang mustahil di dalam semesta ini. Sehingga ia langsung fokus, namun tembakan yang pertama masih tepat mengenai daging Babsky. Dan untuk menantang adrenalin, Fogg mengajukan diri dan langsung berdiam diri di tengah-tengah target. Yang hal itu dilakukan agar Weasley memperkuat insting agar tembakannya tepat mengenai sasaran. Kemudian dengan semua insting yang sudah diperkirakan, akhirnya Weasley berhasil membelokkan peluru dan lulus dalam tes terakhir. Dikarenakan sudah diterima menjadi anggota, Sloane mulai mengajak berkeliling dengan menjelaskan jika asal-usul organisasi ini telah terbentuk sejak 1000 tahun yang lalu dan mereka memiliki sebuah visi misi menjaga perdamaian dari para penjahat. Maka dari itu muncullah sebuah organisasi yang disebut dengan Organisasi Perdamaian dan tugas mereka yaitu membunuh orang-orang yang memiliki sifat jahat di masa depan. Di sana Sloane juga mempertegas jika target yang harus dieksekusi akan ditentukan oleh sebuah mesin tenun takdir dan mesin itu akan menghasilkan beberapa kode penting yang harus dipecahkan menjadi nama lengkap. Hingga sampai sini kalian tahu kan apa yang dimaksud menjadi jahat di masa depan? Contohnya ginilah, mesin wall ini tuh seperti ramalan di masa depan yang bisa mengeluarkan nama seseorang saat orang tersebut melakukan kejahatan di masa depan. Simpelnya kayak ramalan suku Maya lah yang ngeramalin kiamat tapi nggak jadi. Cuak! Tepat setelah nama seseorang muncul di mesin tersebut, Weasley akhirnya mulai mendapatkan tugas untuk membunuh seorang target bernama Robert Garden yang merupakan pria kantoran biasa, namun dia akan berdampak besar di masa depan. Tapi dikarenakan masih memiliki keraguan, tiba-tiba Weasley malah membatalkan misi pembunuhannya. Singkat cerita, sesampainya di markas, tiba-tiba Fogg datang mencoba meyakinkan Weasley agar dia bisa percaya dengan takdir yang sudah ditulis oleh mesin tenun. Dan di sana ia bercerita jika di masa lalu ayahnya dibunuh oleh seorang penjahat yang namanya telah muncul di mesin tenun. Dan karena itulah Fogg percaya jika orang yang namanya muncul di mesin takdir, maka di masa depan orang tersebut akan melakukan kejahatan yang sangat besar. Mendengar cerita barusan, Weasley langsung melanjutkan misi untuk membunuh Robert dan ia menggunakan keahliannya yaitu dengan cara membelokkan peluru. Di hari selanjutnya Weasley mendapatkan target baru yang kali ini calon korbannya adalah seorang bos mafia, di mana orang tersebut sangat dijaga ketat oleh anak buahnya, bahkan kaca mobilnya pun susah untuk dipecahkan. Hingga di sana Weasley mulai menggunakan cara yang unik yaitu seperti ini. Sukses dengan misi keduanya, dia kemudian akan pergi ke kontrakan untuk mengambil pistol peninggalan sang ayah, di mana pistol itu telah Weasley simpan di dalam toilet agar siapapun tidak dapat menemukannya. Yang secara bersamaan dia malah melihat sang pacar yang sedang mantap-mantap dengan pria lain, sehingga Weasley yang sudah bukan pria kulehe langsung melakukan adu bibir di hadapan pacarnya sendiri. Di saat Fogg pergi mengambil mobil, tiba-tiba Cross datang mengincar Weasley yang seketika terjadilah duel baku tembak di antara mereka. Saat kucing-kucingan itulah Weasley malah kehilangan jejak dan mulai mencari di mana Cross berada. Yang bukannya membunuh si pria jahat, Weasley malah tidak sengaja malah menembak si Felix sehingga ia langsung tewas saat itu juga. Sementara Cross yang masih berkeliaran di gedung itu, dia mulai melakukan tembakan berbelok dan tepat mengenai lengan Weasley. Beruntung nyawa Weasley masih terselamatkan dan peluru yang bersarang di lengannya langsung diteliti karena dia ingin tahu siapa sebenarnya seseorang yang telah membuat peluru tersebut. Dan akhirnya dia mendapatkan sebuah nama serta foto dari orang yang dimaksud, di mana ia merupakan seorang pria tua bernama Pekworski, atau kita panggil saja dengan sebutan si Abah lah ya supaya gampang. Dan dia tinggal di sebuah biara tua tempat terbentuknya Organisasi Perdamaian. He's taunting me. Setelah Weasley pergi untuk mencari si Abah, kemudian Sloane memperlihatkan sesuatu kepada Fogg yang mana Weasley sudah tertulis di mesin tenun takdir.
Singkat cerita, sesampainya di biara, Weasley langsung mencari si Abah, namun dia malah berlari dan berhasil membuat Weasley tidak bisa berbuat apa-apa. Namun beruntung, Fogg datang yang membuat Weasley bisa bertanya lebih dalam tentang peluru yang sempat menancap di lengannya. Dan karena si Abah sudah terpojok, akhirnya dia akan memberitahu, tapi setelah mereka berdua bertemu dengan si Mamang Cross. Kemudian si Abah akan bertemu langsung dengan Cross di sebuah stasiun kereta api. Namun saat mereka memantau dari kejauhan, si Abah malah lompat yang membuat mereka langsung mengejar orang tersebut. Namun kejadian itu bersamaan dengan Weasley yang melihat keberadaan Cross, di mana ia memutuskan untuk memburu si Mamang Cross daripada harus capek-capek ngudag si Abah yang entah dia berlari kemana. Sedangkan Fogg memilih mengejar Weasley menggunakan mobil. Saat adu tembak berlangsung, anehnya Cross sama sekali tidak ingin melukai Weasley. Bahkan Cross sempat berusaha menyampaikan sebuah pesan yang entah maksud serta tujuannya apa. Namun Fogg dengan cepat menabrakkan mobil ke arah kereta yang membuat terjadinya kerusakan parah dan terpaksa menghentikan beberapa gerbong di atas jembatan. Saat kereta akan jatuh ke dalam jurang, entah apa tujuan Cross, yang jelas ia malah membantu Weasley yang akan jatuh ke bawah. Tapi dia yang masih menyangka jika Cross adalah pembunuh langsung menembak orang tersebut sampai sekarat. Kemudian sebelum tewas di sana, Cross mulai memberitahu tentang fakta yang sebenarnya, yang mana Weasley ternyata anak kandung dari Cross yang selama ini mereka berdua saling terpisah, dan Sloane sengaja menghasut Weasley agar dia bisa membunuh Cross tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Pada awalnya Weasley tidak percaya oleh perkataan tersebut, namun Fogg langsung memperjelas jika apa yang dikatakan oleh Cross itu adalah nyata dan Weasley hanya sedang dalam permainan. Dan karena Fogg ditugaskan untuk membunuh Weasley, ia akan menembak, namun dia langsung menjatuhkan diri ke dalam jurang. Singkat carios, Weasley berhasil selamat dan kini ia mulai terbangun di sebuah apartemen yang berdekatan dengan kontrakan miliknya. Karena selama ini ayahnya diam-diam selalu mengawasi Weasley dari apartemen sebelah. Bahkan ia tahu semua tentang kegiatan yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Namun secara bersamaan si Abah menjelaskan bahwa Cross sengaja dituduh telah berkhianat dari organisasi perdamaian karena mengetahui tentang nama Sloane yang telah muncul dari mesin takdir, sehingga Sloane yang tidak menerima takdir tersebut mulai merekayasa target yang seolah-olah nama Cross lah yang muncul dari mesin tenun, dan karena itulah ia sampai dikejar-kejar oleh kelompok perdamaian. He was my father. Kemudian si Abah mulai memberikan tiket pesawat agar Weasley bisa kabur dari kota dan berpindah ke negara lain. Namun dia yang sudah dipenuhi oleh amarah menolak pergi serta akan membalaskan dendam atas kematian sang ayah dan akan menghancurkan organisasi penyembah mesin tenun. Can have a different life, Weasley. Dengan memanfaatkan senjata serta buku catatan milik ayahnya, Weasley mulai merancang sebuah bom rakitan dengan menjadikan pasukan tikus sebagai alat peledak, yang rencananya dia akan membeli setumpuk selai kacang untuk memancing para tikus di tempat pembuangan sampah, dan setelah itu memasangkan bom peledak ke tubuh para tikus tersebut. Selesai dengan itu, kemudian dia langsung OTW menuju markas Sloane dan membiarkan ratusan tikus masuk ke dalam markas. Tepat setelah terjadinya ledakan, kini saatnya Weasley mulai menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, di mana secara membabi buta ia langsung melawan semua musuh yang ada di tempat itu sendirian. Setelah berhasil membunuh Ucok dan beberapa anggota perdamaian, kini Weasley mulai berhadapan dengan Tucker si tukang daging yang meskipun di awal sempat kewalahan, namun Weasley yang sekarang adalah anjing galak, dia langsung membunuh si tukang daging itu.
Tibalah Weasley di ruangan perpustakaan yang langsung disambut oleh Fogg dan banyaknya pasukan, di mana ia mulai belak-belakan memberitahu jika nama pemimpin mereka telah muncul di mesin tenun takdir, yang hal itu seharusnya mereka membunuh Sloane karena dia akan menjadi seseorang yang merugikan bagi siapapun. Dan Weasley juga menjelaskan jika ayahnya sengaja dikambing hitamkan agar seolah-olah Cross merupakan pengkhianat organisasi, sehingga Sloane yang tertekan mulai beralibi jika semua orang yang ada di organisasi ini namanya telah tertulis di dalam mesin tenun takdir, maka artinya mereka harus merelakan nyawa demi kebaikan di masa depan. Yang di saat itu Fogg mulai melakukan tembakan melingkar yang tepat mengenai semua orang, terkecuali Sloane dan juga Weasley. Namun di akhir-akhir sayangnya si tua bangka menghilang entah kemana. Setelah menghancurkan organisasi beban masyarakat, di sana Weasley langsung pergi ke ATM untuk mengambil uang yang sempat Sloane berikan. Namun ternyata uang itu sudah menghilang entah kemana. Sehingga karena sekarang hidupnya sudah kembali menjadi manusia normal, di sana Weasley kembali bekerja untuk mendapatkan sedikit penghasilan. Namun tiba-tiba Sloane datang untuk membunuhnya. Namun saat Sloane akan mengeluarkan tembakan, dia langsung terkejut karena orang yang sedang ditodongnya adalah orang lain yang menyamar menjadi Weasley. Dan tanpa dia sadari, Sloane sudah berdiri di tengah-tengah tanda X yang seketika tembakan sniper dari jarak jauh langsung menghancurkan babatok kepalanya. Dan film ini pun selesai. Of my life. Nah bre, itulah film yang saya ceritakan hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan udah komen juga ya, meskipun komennya pertama bang, hadir bang Ur. Segitu juga udah bersyukur banget asli teman-teman. Kalau nggak ada kalian apa tuh ya, saya hanyalah oncom tutung lah paribasana yang cuman bisa ngomong doang gitu. Tapi semoga video yang saya berikan bermanfaat. Semoga kalian semua yang ada di rumah terhibur. Salam buat abah ambu yang ada di rumah. Panjang umur, sehat selalu. Tetap semangat buat kalian-kalian yang mungkin lagi ngerantau untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Dan kalian adalah sosok yang terbaik sampai kapanpun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.